Halo guys, I have to wake up and now on air bersama gua Yosia dan ini record ulang karena tadi mic-nya kampret habis baterai. Ya, sekarang udah jam mau 1 pagi, gua besok mau kerja, anjir lah. Tapi demi konten, demi kalian, gua mau bahas soal anime ya dan gua nggak peduli lagi lah soal kerja terlambat besok. Oke, cukup curhatnya guys. Oke, sekarang gua mau bahas kenapa anime sekarang itu nggak memorable. Kenapa anime zaman dulu tuh bisa memorable dan kenapa sih bisa anime zaman sekarang itu ya cuma itu aja gitu. Langsung aja kita bahas, yuk let's check it out. Nah, kalau ngomongin soal anime sekarang kenapa yang gak ada memorable, kita harus tarik dulu konsepnya dari zaman dulu, anime dulu-dulu nih gitu ya. Nah, kalau anime dulu tuh sebenarnya sama aja sih sebenarnya sama aja dengan anime-anime sekarang gitu ya. Kalau dulu kan harem itu banyak, ada harem Oreimo, ada namanya High School DxD, ada juga yang namanya Tolofru, dan banyak banget anime-anime harem. Dan juga dulu kalau kita lihat dari angkatannya Dragon Ball ya mengenai friendship yang dimana lu ngumpulin Dragon Ball cuma untuk hidupin temen itu ironis banget sih sebenarnya. Ya, tapi intinya gitu, anime friendship zamannya Dragon Ball ya, kayak Dragon Ball, One Piece, Bleach, terus ada Naruto gitu ya. Ya, sama aja sih, kan itu tentang friendship ya. Cuma yang membedakan adalah si konteks jalan ceritanya. Kalau ngomongin soal anime-anime harem, kan kalau kita ngomongin Oraimo, itu dia ngomongin soal brokon. Tentang si cowoknya ini punya adik dan dia suka sama adiknya. Nah, kalau ngomongin soal anime harem juga tentang High School DxD, memang hard ecchi dan harem di mana-mana. Aku pun pengen dikelilingi sama opai-opai, tapi ya begitulah karena pacar saya tidak bisa seperti itu. Oke. Tapi kalau ngomongin soal High School DxD juga konteksnya kan kalau dulu itu memang haremnya hard ecchi, cuma jalan ceritanya sebenarnya menarik. Di situ ceritanya tentang ada 3 kubu nih, ada malaikat jatuh, satu lagi ada iblis gitu ya. Dan ternyata di situ Tuhannya mati dan mereka bagaimana membentuk konferensi meja bundar gitu, KMB, untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia gitu kan. Nah, kalau ngomongin soal anime haremnya begitu, tetap ada konteksnya. Kayak anime friendship juga gitu. Yang Naruto tentang ninja, biarpun konteksnya friendship, jalan ceritanya kan tentang ninja. Terus si One Piece, itu Luffy, cerita tentang bajak laut, padahal itu friendship juga. Terus ngomongin Bleach, itu friendship juga. Ngomongin soal malaikat pencabut nyawa, ngomongin soal Dragon Ball, itu ngomongin action yang yang sekarang arahnya juga nggak jelas ya. Tapi tetap jalan ceritanya itu berbeda gitu. Sementara kalau anime zaman sekarang ya, anime zaman sekarang nih, ya isekai itu sama aja, konsep ceritanya sama. Kalau ngomongin soal isekai pasti ketabrak truk atau nggak, at least ya lu mati. Paling yang beda itu kayak ReZero doang. Lu tinggal keluar dari dari Indomaret, tiba-tiba ke isekai lain, atau Tate no Yusa, lu buka buku tiba-tiba pindah dimensi, pindah isekai gitu, pindah dunia. Mungkin itu yang jadi memorable konteksnya. Nah, kalau jalan ceritanya yang sekarang itu lu mati, lu ke isekai, terus tiba-tiba lu main game, lu masuk ke dalam gamenya dan nggak bisa keluar dari gamenya, itu ngambil konteks dari suara online, tapi juga dibawakan dengan berbeda. Banyak anime yang seperti itu gitu kalau isekai. Jadi ya konsep ceritanya gitu-gitu aja. Dan kenapa sih anime zaman sekarang itu konsepnya gitu-gitu aja? Kalau menurut gua itu masalah pasar sebenarnya. Kita ngomongin soal Gen Z ya. Kalau Gen Z milenial itu kalau kita lihat sekarang, mereka itu pengen sesuatu yang simple, cepat, dan mudah dinikmati gitu. Kalau di anime zaman dulu ya, anime zaman dulu itu sekalinya jalan ceritanya keluar dari pasar, kayak contohnya Full Metal, Gintama, terus ngomongin soal apa lagi ya yang anime zaman dulu yang Steins Gate, itu kan ceritanya aneh ya sebenarnya Steins Gate itu. Cuma ketika dia keluar dari pasar, keluar dari ya pasar yang ngetren pada saat itu, Steins Gate itu langsung ngetren, Full Metal itu langsung ngetren. Kalau ngomongin Full Metal, ya itu animenya padat banget. Lo kalau ngomongin soal Full Metal itu ada dogma juga masuk, politik juga masuk, terus ngomongin soal apa propaganda juga masuk, ngomongin actionnya juga keren gitu kalau Full Metal.
anime zaman sekarang itu sulit ditemukan seperti itu. Biarpun belok dikit ya, kayak Kaguya, itu kan belok dikit nih, romance tapi tektokan tuh, musuh-musuhan. Ya, yang itu konteksnya berbeda. Tapi apakah ceritanya padat? Enggak, mudah diterima gitu, mudah diterima. Spy X Family juga, Spy X Family apakah ceritanya padat? Ya, nggak terlalu sih sebenarnya, ada politiknya juga, tapi nggak terlalu lah, nggak terlalu, karena itu lebih ringan ceritanya sebenarnya. Nah, makanya kenapa anime zaman dulu tuh memorable, karena ceritanya udah padat, terus jadinya karena ceritanya padat, unik, dan memorable. Gitu juga kalau kita ngomongin soal Steins Gate. Ya, lu pakai microwave bisa menjelajahi waktu, itu kan aneh ya konsepnya, cuma itu yang bikin memorable. Nah, anime sekarang tuh nggak ada yang seperti itu gitu. Karena Gen Z atau millennial itu udah nggak nerima lagi. Karena di mindset mereka, gue pengennya simple yang sesuai dengan apa yang gue inginkan. Nah, di Gen Z zaman sekarang itu pun seperti itu. Mereka mudah galau, mudah depresi, dan gimana caranya gue pengen gak depresi, gue ngeliat anime isekai yang bener-bener overpower, terus lu bisa dikelilingi sama cewek yang lu suka, tapi bodohnya kenapa main karakter tuh nggak ngewe. Mungkin penontonnya mikir gue bisa ngewe gitu ya, kayak teman gue gitu, dia jomblo. Nah, mungkin dia mau jadi isekai kali, karena ya kayak gitu. Ya, anime, ya maksudnya Gen Z zaman sekarang itu ya kayak gitu, Gen Z, milenial gitu ya. Kalau misalnya ngomongin soal milenial, Gen Z kita bisa tarik dari Korea, K-popers. Kenapa? Karena kalau ngomongin soal K-popers, gue tuh suka J-pop lah, gue suka lagu-lagu Jepang. Tapi kenapa milenial zaman sekarang tuh beda sama dulu? Lebih suka K-pop dibandingkan J-pop, karena K-pop tuh easy listening. Gue memang gak suka BTS, tapi enak aja lagunya, Dynamite, Life Go On gitu ya. Kalau J-pop kan jutak, lu pasang di kafe ya, gak bakalan orang nyaman dengernya. Itu kenapa kan ada K-pop itu jadi diterima karena easy listening aja. Nah, konteks itu yang kita tarik. Kenapa easy listening? Karena mudah didengar, mudah dicerna, liriknya nggak sedalam J-pop. Itu yang membuat K-pop itu mudah diterima. Dan anime itu sekarangnya seperti itu gitu. Mudah diterima, mudah dicerna, dan mudah dipahami. Itulah kenapa anime sekarang begitu-begitu aja kalau menurut dari riset gua gitu. Apakah itu salah? Nggak 100% salah. Kenapa? Karena kalau gua dari kacamata studio, direkturnya, gua tuh butuh uang gitu biar tetap berjalan bisnis ini. Kalau pasarnya seperti itu, ada yang nerima, ya gua pasti bakalan buat itu. Karena kalau dari segi bisnis, kita harus tetap update dengan pasar, permintaan pasar gitu, supply and demand. Nah, tapi kalau dari sisi penikmat nih kalian, apakah itu salah? Tergantung. Karena kenapa? Karena ada penikmatnya. Wibu-wibunya ada gitu. Kecuali kalau wibu elitis. Kalau wibu elitis yang mentingin cerita, mentingin ini, mungkin mereka marah-marah kali. Kenapa anime zaman sekarang tuh begitu-begitu aja gitu. Ya bagi kalian kamu wibu elitis, mungkin marah-marah ngeliat video gue karena gue bilang iyain. Maksudnya bukan iyain, tapi nggak tahu jawabannya iya atau enggak. Mungkin kalian marah-marah, gue nggak masalah sama sekali sih. Karena wibu elitis kayak kalian itu memang butuh anime-anime yang berat. Mungkin lu jangan nonton anime kali kalau wibu elitis, lu nonton dokumenter aja kali. Kalau butuh ya berat-berat. Ya intinya kayak gitulah. Karena ada pasarnya. Nah, jadi mana nih kalau dari kalian? Kalau ada dua mata sisi, kalau ngomongin soal studio yang nggak salah karena mereka juga butuh uang. Kalau ngomongin penikmat, ya pasarnya ada, tapi wibu elitis kayak kalian itu ada juga gitu, dan kalian salah. Kalau menurut kalian gimana? Apakah studionya salah atau penikmatnya yang salah atau gimana? Tulis aja di kolom komentar di bawah, kita diskusi bareng-bareng. Jangan lupa nih, share video ini ke orang-orang yang sekitar kalian, ke wibu elitis atau ke wibu-wibu biasa atau ke K-popers juga, atau mereka marah kalau ngomongin soal BTS gitu. Oke guys, itu aja dari gua. Semoga kalian suka video ini. Like kalau nggak suka, dislike kalau nggak suka, like kalau suka. Jangan lupa subscribe. Kenapa gue nge-miss subscribe? Karena gue butuh subscribe sama teman gue. Karena sponsor masuk. Kalau sponsor udah masuk, kita ngasih pundi-pundi uang, kami nggak minta subscribe lagi. Oke? Oke guys, see you again dan see you in next video.